Halo pecinta sepak bola tanah air dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana atau biasa disapa dengan sebutan Coach Justin ini beberapa waktu lalu mengeluarkan prediksi starting 11 Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi starting 11 yang dikemukakan Coach Justin merupakan skuad terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia hingga saat ini. Lantas siapa sajakah 11 pemain terbaik untuk mengisi line up Timnas Indonesia di ronde 3? Berikut ulasan selengkapnya. Dengan menggunakan formasi 3-4-3 ala Coach Shin Tae-yong, maka inilah prediksi line up Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Martin Paes. Menurut laporan dari Menpora beberapa waktu lalu bahwa Martin Paes kemungkinan besar sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama kalau Martin Paes telah resmi menjadi WNI, namun yang menjadi kendala adalah Martin Paes harus terlebih dahulu menyelesaikan persidangannya di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Tapi kabar baiknya, persoalan Martin Paes sedang diupayakan bisa selesai sebelum bulan September, dan itu artinya ia bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, pertama ada nama Jay Itzes. Memang tidak diragukan lagi kualitas pemain satu ini, ia sukses menjaga pertahanan Timnas Indonesia tanpa kebobolan dalam 3 pertandingannya bersama skuad Garuda. Selain tampil dengan gaya rambutnya yang tetap klinis, ia juga punya jiwa kepemimpinan serta punya ketenangan dalam menjaga jantung pertahanan Timnas. Bahkan ia menjadi pemain pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang berlaga di Serie A Italia. Ia sukses membawa klubnya, Venezia promosi ke Serie A Italia. Kemudian akan didampingi oleh Rizky Ridho, pemain bertahan asal klub Persija Jakarta ini menjadi salah satu pemain lokal yang layak disejajarkan dengan pemain diaspora lainnya. Meski bermain di liga lokal, Rizky Ridho selalu menjadi pilihan utama Coach Shin di lini belakang. Kemudian ada Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia-Belanda yang kini memperkuat FC Copenhagen Liga Denmark menjadi pilihan utama untuk line up Timnas Indonesia di ronde 3 nanti. Meski Kevin Dix belum resmi menjadi WNI, tapi menurut pengakuan Bung Ropan, Kevin Dix bersama Ole Romeni sedang diupayakan PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di ronde 3 nanti. Kemudian di posisi paling ketat persaingannya adalah di bek kiri. Mulai dari pemain lokal hingga diaspora menempati pos bek kiri ini, ada nama Shain Patinama, Arhan Pratama, Nathan Chuaon hingga Kelvin Verdong. Namun pilihan akan jatuh pada Kelvin Verdong, pemain berdarah Aceh yang saat ini memperkuat NEC Nijmegen. Sebab pemain satu ini telah memperlihatkan kualitas permainannya yang tajam dan agresif saat menjalani laga debutan bersama Timnas Indonesia kontra Filipina beberapa waktu lalu. Kemudian di posisi bek kanan ada 2 nama yang selalu bergantian menjadi starting line up, mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama memiliki kualitas dan karakter yang berbeda. Memang agak susah menentukan siapa yang akan diturunkan, namun untuk menunjang kecepatan dan agresivitas, baik bertahan maupun menyerang, maka pilihan akan jatuh ke Asnawi Mangkualam. Ia punya kecepatan dalam transisi, baik dalam bertahan maupun saat menyerang, serta ia punya kemampuan menusuk pertahanan lawan. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di posisi tengah sepenuhnya akan menjadi milik Tom Haye. Pemain berjuluk The Professor ini akan menjadi jenderal lapangan tengah bagi Timnas Indonesia di ronde 3 nanti. Meski tidak memiliki kecepatan dalam bermain, tapi ia punya kejeniusan dan ketenangan serta akurasi umpan yang tinggi. Tentunya ini menjadi nilai tambah bagi Tom Haye dalam mengontrol penguasaan bola di lapangan tengah. Kemudian untuk menunjang sang profesor menguasai lini tengah, akan ada Nathan Chuaon. Meski posisi naturalnya di bek kiri, tapi ia bisa juga bermain di tengah. Hal itu telah ia buktikan saat memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia beberapa waktu lalu. Nathan tampil begitu baik, ia seperti tidak kenal lelah, selalu ada di mana-mana dan menutup semua ruang kosong yang ditinggali rekannya. Kemudian kita maju ke posisi depan, untuk sayap kanan akan diisi oleh Witan Sulaiman. Pemain satu ini selain memiliki kecepatan, juga punya naluri mencetak gol.
Selama gelaran Piala Asia U23 beberapa waktu lalu, peran Witan sangat penting di lini depan, kecepatan dan kelincahannya mampu membuat pemain lawan kerepotan. Maka wajar jika ia menjadi pilihan utama di posisi ini. Kemudian di posisi sayap kiri, akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Ia punya kemampuan dribbling bola yang baik dan mampu mengecoh, membongkar serta menusuk pertahanan lawan. Kehadiran Ragnar bisa menjadi daya dukung untuk memaksimalkan suplai bola ke target man atau penyerang murni di lini depan. Oleh karena itu, kehadiran penyerang murni yang memiliki naluri cetak gol di lini depan sangat dibutuhkan. Maka pilihan itu jatuh pada Oleh Roemeny. Ya, Oleh Roemeny merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Meski belum resmi menjadi WNI tapi nama Oleh Roemeny selalu menjadi yang terdepan untuk memenuhi kebutuhan timnas Indonesia di lini depan. Mengingat lini serang timnas saat ini dinilai masih kurang tajam dan harapan itu ada pada Oleh Roemeny. Ya, kita doakan saja semoga Oleh Roemeny bisa segera dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan September mendatang.